Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara, sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali, dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba di tanah pasukan Belanda kurang lebih 2000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan bagaimana jika Belanda menyerang? Tadi ini milik kami. Let's go dari sini. Kita harus selamatkan Bali, Mas. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sentak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Mas, bagaimana jika Belanda datang kembali? Bilang saja Belanda tidak akan datang kembali. Siapa yang berulang ke sini? Kang Mas, ini pasti udah Belanda. Belanda? Iya, Kang Mas, lihat bendera yang digenjotkannya. Mari kita serang markas Belanda. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda di Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah Palestina. Pasti perjanjian dari Linggarjati. Perjanjian Linggarjati. Lalu bagaimana dengan kita? Ini pasti udah Belanda ya, Bu? Ya. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerjasama dengannya. Membujuk? Kalau seperti itu, para Bali itu akan menyerang kita. Bagaimana jika jenderal bertemu dengan mereka dan membujuk? Mereka sangat bodoh untuk melakukan cara kita. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin. Ada apa, Tuan? Mereka mengajak kita untuk bergabung dalam pembangunan Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada surat yang berkata, karena rakyat Bali bukanlah bangsa. Apa ini? Mereka pikir kita akan diperlakukan seperti ini. Tidak. Kita akan menyerang markas mereka. Siap, Tuan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Mengajar! Para murid-murid itu berani menyerang kita. Susun strategi untuk melawan mereka. Yang bagus. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Bagaimana jika suamiku tidak menang dalam peperangan Bali ini? Tiga. Mengapa kamu menyiksa istriku? Batinku tidak tenang, Dek, jika Belanda belum pergi dari Bali ini. Tenang saja, Belanda sudah pergi dari Bali. Bagaimana jika kamu yang kalah dalam peperangan ini? Tenang saja, dan khawatir, Belanda sudah kembali. Nyangkrai! Bagaimana nih pasukan Belanda sudah tiba di Nusantara? Pasukan Belanda sudah tiba di Nusantara. Siapkan pasukan tempur. Kita akan segera tempur dengan pasukan mereka. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Lihatlah para Belanda itu. Kita perang menggunakan pedang. Jika pedangmu patah, semangatmu jangan patah. Siap, Komandan.
Yang harinya 20 November tahun 1946, Ibu Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Cimorana melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Merga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk melakukan pertempuran. Terjadilah pertempuran darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan nom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan satu kali tembakan pistol. Apakah ada kata-kata terakhir? Merdeka! Perang sampai habis atau perebutan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu, pada tanggal 20 November 1946, di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.